Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mutlak atau nilai mutlak pada kalkulus. Jadi nilai mutlak ini adalah suatu bilangan real yang bisa teman-teman katakan sebagai X, yang dimana nanti dia dinyatakan dalam bentuk persamaan mutlak sendiri. Jadi kalau untuk mutlak itu dia ada simbol yang digunakan seperti garis lurus, kemudian persamaan tersebut berada di dalam garis lurus. Atau kalau dia dibaca, misalkan kita punya nilai mutlak itu adalah ini dibaca dengan kuadrat dari nilai mutlak X sama dengan kuadrat dari X. Jadi nilai mutlak itu kalau teman-teman tuliskan, dia menggunakan garis lurus yang di dalamnya ada suatu persamaan. Nah, setiap output di dalam nilai mutlak itu dia bisa menghasilkan positif. Kalau di sini ada menggunakan definisi, jadi nilai mutlak tersebut dengan jarak nilai mutlak X adalah jarak antara X dari 0 pada garis bilangan sehingga selalu bernilai non negatif, atau tadi dia bernilai positif. Nah, kalau misalkan kita memiliki nilai mutlak X, dia nanti akan ada berupa X positif dengan X negatif. X positif ini dikatakan ketika dia X besar dari 0, besar sama dengan 0, kemudian X negatif ini ketika dia X nya itu kecil dari 0. Terdapat beberapa sifat-sifat mutlak, mulai dari kalau misalkan ada suatu soal atau nilai kuadrat nilai mutlak dari X negatif X itu sama dengan si nilai mutlak X itu sendiri. Jadi kalau misalkan di dalam persamaan atau terdapatnya angka misalkan negatif 6, mutlak negatif 6 atau mutlak negatif 7, itu sama dengan mutlak 6 atau sama dengan mutlak 7. Jadi di dalam negatif di dalam mutlak itu ketika dia sendiri itu dapat dikatakan tidak ada tidak ada nilai negatifnya atau sama dengan nilai mutlak itu sendiri. Kemudian kalau yang kedua, jika nilai mutlak A dikali B itu sama dengan nilai mutlak A dikali dengan nilai mutlak B. Lalu kalau mutlak A dibagi B itu sama dengan mutlak A kemudian dibagi dengan mutlak B. Lalu di sini juga ini ada pangkat ya, maksudnya nilai kuadrat dari mutlak X sama dengan kuadrat dari X. Kemudian kalau misalkan nilai mutlak X itu sama hasilnya dengan positif negatif nilai C. Ini akan terlihat dari bentuk salah satu contoh soal. Kemudian mutlak X sama dengan mutlak Y, maka X sama dengan positif atau negatif Y. Lalu di sini juga terdapat kalau misalkan dalam suatu ketaksamaan segitiga itu ada A ditambah B nilai mutlaknya kecil sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B, kemudian A kurang B dari nilai mutlaknya itu sama dengan besar sama mutlak A dikurang mutlak B kemudian dimutlakkan lagi. Nah, misalkan di sini terdapat contoh soal mutlak 6 itu sama dengan nilainya 6, negatif 3 mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3, nilai negatif dari nilai mutlak 2 sama dengan negatif 2. Nah, kenapa 2? Karena posisi negatif itu pada soal ketiga berada di luar mutlak. Jadi negatif itu berada di luar mutlak sehingga hasilnya akan tetap negatif.
Berbeda dengan soal yang keempat, contoh soal yang keempat, posisi negatif berada di luar mutlak, maka hasilnya tetap negatif. Kemudian di dalam mutlak, kalau teman-teman lihat kembali, terdapat negatif. Kalau misalkan di dalam mutlak terdapat negatif, maka outputnya itu akan berupa positif 7. Jadi kalau misalkan seperti contoh soal yang ketiga, terdapat tanda negatif di dalam mutlak, maka negatifnya akan hilang untuk output hasil mutlaknya itu sendiri. Kemudian kalau 6 dikurang negatif 8 kemudian dimutlakan, hasilnya adalah 14 atau sama dengan 6 ditambah 8. Kemudian 6 dikurang dengan nilai mutlak negatif 8 kemudian dimutlakan, hasilnya sama dengan 2. Kenapa? Karena 6 negatif dari mutlak 8 itu adalah 8. Jadi mutlak dari 8 itu hasil outputnya adalah 8. Kemudian mereka dimutlakkan, hasilnya adalah hasilnya adalah 2. Nah, kita memiliki contoh soal di sini 2x dikurang 3 kemudian dimutlakan, hasilnya sama dengan 7. Nah, kita di sini akan menggunakan sifat-sifat mutlak yang terdapat pada slide sebelumnya. Nah, tetapi untuk soal yang pertama itu kita menggunakan sifat mutlak yang keempat. Jadi pada soal yang pertama kita menggunakan sifat mutlak yang keempat. Kenapa? Coba kita geser kembali ke atas. Nah, di sini kita menggunakan soal mutlak yang keempat. Jadi akan ada tanda positif dan negatif dalam proses pencarian kita nanti. Jadi kita cari terlebih dahulu positif 7-nya, kemudian kita cari nanti negatif 7-nya pada soal yang pertama. Nah, di sini kita cari positif 7 dan dia juga nanti akan memiliki negatif 7. Karena tadi definisi mutlak tersebut adalah mutlak A sama dengan B, maka si A di sini sama dengan B positif, kemudian dia bisa juga nanti si A sama dengan negatif B. Nah, yang pertama kita cari yang positif 7 terlebih dahulu, berarti 2x dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian sama seperti cara kita menggunakan pertidaksamaan pada pertemuan sebelumnya. Kalau untuk kita coba untuk menghilangkan semua konstanta selain variabel x. Berarti di sini kita punya negatif 3. Agar negatif kita 3 hilang pada ruas sebelah kiri, kita tambahkan dengan 3. 2x dikurang 3 kemudian ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3. Di sini 2x sama dengan 10. Agar nilai 2 pada x tersebut hilang, kita bagi dia dengan 2. Dibagi 2, dibagi 2. 2 dibagi 2 menjadi x saja, 10 dibagi 2 menjadi 5. Berarti x yang pertama ketika outputnya adalah positif 7, x-nya sama dengan 5. Kemudian kita cari kalau dia sama dengan negatif 7, 2x dikurang 3. Kemudian kita tambahkan dengan 3 sama dengan negatif 7 ditambah dengan 3. 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan dibagi 2 dibagi 2, x sama dengan negatif 2. Nah,
Kalau tadi output untuk positif 7 X nya sama dengan 5, sedangkan pada pada positif 7 X nya sama dengan 5, pada negatif 7 X nya sama dengan 2. Berarti solusinya bagaimana? Solusinya adalah X tersebut sama dengan 5 dan juga X tersebut sama dengan negatif 2. Jadi dia memiliki dua solusi pada jawaban kita yang pertama. Karena tadi salah satu sifat mutlak yang tadi adalah mutlak A sama dengan positif negatif B. Dan mutlak A di sini sama dengan positif negatif B. Jadi dia nanti bisa saja A sama dengan positif B, nanti dia juga bisa saja A sama dengan negatif B. Jawabannya terdapat pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal kita yang kedua. X kurang 4, nilai mutlaknya kecil dari 2. Nah, kalau yang contoh soal kita yang kedua itu kita menggunakan sifat mutlak yang berbeda. Jadi kalau di sini kita menggunakan sifat mutlak yang keempat. Coba kita lihat kembali yang keempat, karena tadi dia tandanya, coba dilihat lagi. Tadi tanda kita adalah kecil dari 2, kecil dari 2 atau mutlak kecil sama dengan kecil dari A, itu kita menggunakan sifat kita yang keempat, yaitu nanti dia akan berupa himpunan atau intervalnya negatif A kecil dari X kecil dari A. Berarti di sini kita coba buatkan untuk jawaban kita yang kedua. Sifat mutlaknya itu adalah sifat mutlaknya adalah negatif B kecil dari A kecil dari B. Berarti di sini kita tuliskan negatif 2 karena B kita sama dengan 2 kecil dari X kurang 4 kecil dari positif 2. Nah, sama seperti proses-proses kita sebelumnya, kita akan menyisakan nilai X saja pada bagian tengah. Agar si negatif 4 nya menjadi hilang, kita jumlahkan atau kita tambahkan dia dengan 4 semua sisi. Nah, di sebelah kiri negatif 2 ditambah dengan 4 jadinya adalah 2. Di sini negatif 4 ditambah 4 dia akan menyisakan X saja, ruas kanan kita akan menjadi 6. Jadi nilai X kita itu berada pada 2 kecil dari X kemudian X kecil dari 6, atau kalau dalam bentuk notasinya 2,6 gunakan kurung biasa. Jawabannya dapat teman-teman lihat pada slide berikutnya. Nah, kita memiliki soal yang ketiga. Di sini ada 3x dikurang 5 kemudian mutlak besar sama dengan 1. Definisi pada soal kita yang ketiga ini adalah nilai mutlak tersebut atau mutlak A, kita misalkan di sini mutlak A besar sama dengan B, maka dia akan menjadi A kecil sama dengan negatif B, kemudian A besar sama dengan negatif B. Maka kita memiliki soal yaitu negatif 1. Kita tulis terlebih dahulu.
negatif 1 besar sama dengan 3x dikurang 5 besar sama dengan 1. Nah, di sini kita memiliki dua ruas, yaitu ruas kiri dan juga ruas kanan. Di ruas kiri kita cari terlebih dahulu negatif 3x, kemudian negatif 5 kecil sama dengan negatif 1. Atau kalau ruas kanannya dia akan menjadi 3x kurang 5 besar sama dengan 1. Nah, kenapa di sini tandanya berubah dari besar sama menjadi kecil? Karena posisi x tersebut kita pindahkan dia dari posisi dia sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Jadi kalau sebelumnya si 3x kurang 5 itu berada di ruas kanan, kemudian kita pindahkan dia ke ruas kiri, posisinya menjadi, sehingga relasinya dari besar menjadi kecil sama. Nah, pada ruas sebelah kiri kita selesaikan terlebih dahulu 3x. Kita akan menghilangkan tanda atau konstanta negatif 5 pada ruas sebelah kiri. 3x kurang 5 berarti dia akan ditambahkan dengan 5. Di ruas kanan juga akan kita tambahkan dengan 5 kecil sama negatif 1 ditambah dengan 5. Kemudian 3x di sini hilang karena negatif 5 ditambah 5 menjadi 0 kecil sama dengan positif 4. X kecil sama dengan 4 per 3. Kenapa 4 per 3? Atau teman-teman juga bisa menggunakan cara yang tadi. Berarti ruas kiri kita bagi dengan 3. Ruas kiri kita bagi dengan 3, ruas kanan juga kita bagi dengan 3. Ruas kirinya menjadi habis sehingga tersisa adalah x saja. Ruas kanan menjadi 4 per 3. Kemudian kita cari yang untuk positif 1, 3x dikurang 5 kita tambahkan dengan 5. Kemudian besar sama dengan 1 ditambah dengan 5. 3x besar sama dengan 6. Mereka berdua kita bagi dengan 3 agar si 3 pada bagian x menjadi hilang. 3 dibagi 3 menjadi 1. Di sini tersisa x besar sama dengan 6 per 3. Lalu 6 per 3 di sini kita sederhanakan lagi, dia menjadi 2. Nah, bagaimana bentuk notasinya? Notasi yang kita hasilkan adalah negatif tak hingga 4 per 3 tutup kurung menjadi tutup kurung siku dan 2, tak hingga tutup kurung biasa. Jadi notasi ini kembali lagi ke bentuk-bentuk tabel atau notasi yang terdapat pada pertidaksamaan pertemuan kita sebelumnya. Ini adalah bentuk hasil dari penyelesaian kita. Kalau di sini teman-teman lihat, kita tidak menggunakan cara yang tadi. Misalkan di bagian sini negatif 5 nya tersebut kita tambahkan dengan 5, tidak, tapi dia langsung memindahkan negatif 5 ke ruas kanan menjadi positif 5. Negatif 5 ditambah dengan 5 menjadi positif 4. Lalu di sini 3 dia langsung pindahkan ke ruas kanan yang sebelumnya bentuk perkalian di bagian 3x, sehingga di bagian si ruas kanan dia menjadi pembagian. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan cara cepat seperti ini atau cara seperti saya tadi. Di sisi sebelah kanan untuk positif 1 juga sama. Di positif 1
negatif 5 dia pindahkan ke sebelah kanan. Negatif 5 dipindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi positif 5, sehingga hasilnya adalah 6. Kemudian 3 dipindahkan ke ruas sebelah kanan, dari 6 dibagi 3 sama dengan 2, menjadi 2. Jadi cara tersebut juga bisa teman-teman gunakan dengan cepat atau menggunakan cara yang tadi, supaya teman-teman menggunakan cara saya yang pertama supaya teman-teman tidak ragu. Nah, penyelesaian soal kita yang keempat, di sini terdapat mutlak 3x ditambah 1 kecil dari 2 dikali dengan x dikurang 6 kemudian dimutlakkan. Nah, di sini untuk definisi mutlaknya tersebut adalah A kecil sama dengan B mutlak. Dia menjadi negatif B mutlak, kemudian kecil dari A, kemudian dimutlakkan B. Kalau yang cara seperti ini, kita bisa menggunakan perpangkatan atau menggunakan kuadrat. Jadi ruas kiri dengan ruas kanan teman-teman pangkatkan atau kuadratkan. Ruas kiri 3x ditambah 1 kita kuadratkan, ruas kanan 2x dikurang 12 dikuadratkan. Kenapa dia menjadi 2x dikurang 12? Karena pada mutlak kita di ruas kanan sebelumnya adalah 2x dikurang 6 dimutlakkan, atau dia menjadi x dikurang 6 kemudian 2 dikalikan ke x menjadi 2x, 2 dikalikan dengan negatif 6 menjadi negatif 12, seperti itu. Nah, di ruas sebelah kiri kita pangkatkan 3x dipangkatkan 2 menjadi 9x pangkat 2, kemudian 2 dikali 3x dikali 1 yang di bagian tengah atau 6x itu adalah hasil dari pencarian 2 dikali 3x dikali 1. Kenapa 2 dikali 3x? Karena kita menggunakan pangkat 2. 2 dikali dengan 3x dikali dengan 1. Hasilnya adalah 6x. Lalu di ruas sebelah kanan ini adalah bentuk dari 1 pangkat 2. Hasilnya berupa 1. Nah, sedangkan yang sebelah kanan sedangkan yang di sebelah kanan 2x kita pangkatkan dengan 2, maka dia menjadi 4x pangkat 2. Kemudian yang di bagian tengah sama dengan 2 dikali 2x dikali negatif 12. Hasilnya adalah negatif 48. Kemudian yang terakhir, ini adalah hasil dari pencarian negatif 12 dipangkatkan 2, positif 144. Nah, untuk mencari proses berikutnya, ketika dia x-nya itu berpangkat, maka teman-teman kelompokkan dia dengan berpangkat. Ketika x-nya itu pangkat 1, teman-teman kelompokkan dengan pangkat 1. Ketika dia pangkat 2, teman-teman kelompokkan dia dengan pangkat 2. Jadi di sini adalah 9x pangkat 2 dikurang, karena posisi sebelumnya karena posisi sebelumnya 4x pangkat 2 di situ adalah positif, dia akan menjadi negatif 4x pangkat 2, kemudian ditambah dengan 6x. Sebelumnya di ruas kanan
negatif 4x kita jadikan dia positif 4 8x, karena negatif dipindah ruaskan dia menjadi positif. Positif 1 di sini sebelumnya 144 itu bertanda positif, dia akan menjadi negatif 144. Jadi kalau misalkan kita memiliki angka ada x kecil dari, misalkan x kurang dari 2 kecil dari 1, tidak terlihat, x kecil dari 1 misalkan. Nah, ketika 1 kita pindahkan ke ruas kiri, x menjadi negatif 1 kecil dari 0. Jadi kalau sebelumnya dia menjadi dia berupa positif, ketika teman-teman pindahkan dia ke ruas kiri, dia akan menjadi negatif. Seperti itu. Nah, di sini 9x pangkat 2 dikurang 4x hasilnya berupa 5x pangkat 2. Positif 6x ditambah dengan 48x hasilnya adalah positif 54x. Kemudian yang terakhir adalah positif 1 dikurang negatif 44, hasilnya adalah negatif 143. Teman-teman lakukan faktorisasi seperti cara kita pada bagian pertidaksamaan, yaitu ketika dilakukan perkalian hasilnya adalah 143, ketika dilakukan penjumlahan hasilnya adalah 54x. Nah, faktorisasi tersebut adalah faktorisasi 5x dikurang 11 x ditambah 13. Di sini 5x kurang 11 sama dengan 0, maka x sama dengan 11/5, atau x sebelumnya menjadi 11, kemudian x sama dengan 11/5. Lalu yang di sebelah kanan, x tambah 13 sama dengan 0, x sama dengan negatif 13. Nah, ini ketika seperti ini teman-teman harus membuktikan terlebih dahulu positif dan negatifnya. Caranya seperti apa? Sama seperti pertidaksamaan sebelumnya. Kita punya garis atau kita punya interval negatif 13, kemudian 11/0. Kita coba buktikan di posisi sebelah kiri. Kita bisa buktikan menggunakan negatif 14, karena kecil dari negatif 13 itu adalah negatif 14. Nah, untuk negatif 14 caranya x sama dengan negatif 14, teman-teman bisa masukkan dia ke dalam bentuk persamaan. (5x kurang 11 x tambah 13 sama dengan 0). 5 dikali negatif 14, 5 dikali negatif 14 dikurang 11, kemudian negatif 14 ditambah 13 sama dengan 0. Lima dikali dengan negatif 14 hasilnya adalah 70, negatif 70 dikurang 11, kemudian kita kalikan lagi negatif 14 ditambah 13 atau negatif 1. Di sini adalah negatif 81 dikali dengan negatif 1. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi di bagian sebelah kiri kita itu positif, sesuai ya.
kemudian kita cari bagian tengah. Kita bisa buktikan menggunakan 0, berarti di sini X sama dengan 0. Kita ganti semuanya menjadi 0. Nilai X yang tadi, nilai X yang dimana? Nilai X di bagian sini. Nilai X pada bagian sini kita ganti semuanya dengan 0. Maka 5 dikali 0 dikurang 11, 0 ditambah 13 sama dengan 0. 5 dikali 0 sama dengan 0, negatif 11 dikali dengan positif 13, hasilnya adalah negatif. Sesuai. Dan yang terakhir kita cobakan di sini angka 3. Kenapa angka 3? Karena kalau 11/5 itu bentuk pecahannya menjadi 2, sekian. Maka kita ambil bilangan bulatnya yaitu 3, maka kita masukkan 3, X sama dengan 3 di dalam persamaan 5 dikali 3 dikurang 11, kemudian 3 ditambah 13. Di sini menjadi 15 dikurang 11 adalah 4 dikali dengan 3 ditambah 13, 16. Positif dikali positif, tandanya di sini adalah positif. Sesuai. Nah, yang kita ambil adalah interval negatif. Kenapa? Karena tadi teman-teman menggunakan tanda kecil dari. Maka yang kita ambil adalah nilai yang negatif saja atau posisi negatif saja. Jadi bagaimana notasi kita? Notasi kita menjadi buka kurung biasa negatif 13 di koma 11/5, tutup kurung biasa. Tutup kurung biasanya kenapa? Karena tadi kita menggunakan notasinya adalah kecil, tidak ada sama dengan di dalam notasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa soal teman-teman juga dapat kerjakan teman-teman dapat kerjakan pada latihan di rumah. Kalau teman-teman ragu, silakan tanyakan ke saya di grup, atau kalau juga sudah selesai silakan nanti dikirim di grup untuk saya cross check juga. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini terkait dengan pertemuan sub pembahasan kita yaitu mutlak untuk mata kuliah kalkulus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.